Sobat MG Channel, kembali lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Peperangan adalah hal lumrah pada zaman dulu, dan pemenangnya bebas untuk melakukan apa saja pada negeri jajahannya ya guys. Setelah menduduki negeri, selain membinasakan, penguasa juga menjarah harta benda satu negeri untuk menambah koleksinya atau sebagai harta tambahan di perbendaharaan mereka. Sayangnya, seiring waktu, keberadaan peninggalan-peninggalan ini sebagian besar tidak diketahui. Tiba-tiba udah ada di museum lain aja. Gimana ya mereka mendapatkannya? Apakah dicuri? Ini yang masih jadi pertanyaan besar nih. Kalaupun dicuri, toh mereka tetap dengan bangga memajangnya. Nah, sekarang kita bahas yuk 5 peninggalan di museum yang ternyata hasil curian tapi tetap dipajang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak pernah ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. 1. Pualam Parthenon atau Elgin yang dicuri dari Yunani dan dipajang di Inggris. Pualam Elgin adalah koleksi pahatan batu pualam yang dipahat oleh Pheidias sebagai bagian dari kuil Parthenon dan Akropolis Athena di Yunani. Tapi saat Yunani di bawah jajahan Kesultanan Utsmania, di abad ke-19 silam, wakil Britania Raya Thomas Bruce menyuruh bawahannya mengambil pualam Parthenon untuk diangkut ke Britania Raya. Proses pengambilannya ini memakan waktu 11 tahun guys, dari tahun 1801 hingga 1812. Tujuan Bruce yang juga adalah pangeran ke-7 Elgin adalah untuk mengamankan pualam Parthenon dari serangan Utsmania. Tapi caranya tersebut ditentang baik oleh Yunani dan Britania Raya karena sama saja seperti penjarahan. Jadi, di tahun 1816, Bruce menjual pualam Parthenon ke kerajaan Britania Raya dan dipajang di British Museum London hingga saat ini. Setelah merdeka di tahun 1832 hingga saat ini, Yunani terus berusaha mengembalikan pualam Parthenon. Namun dengan dalih bahwa Yunani tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pualam tersebut, maka pualam Parthenon tetap berada di tangan Britania Raya. Nah, di tahun 2009, Yunani sudah membangun sebuah museum seharga $200 juta Amerika Serikat, seluas 20.000 meter persegi di dekat Akropolis. Tapi, British Museum bersikeras tidak mau mengembalikan. British Museum sempat menawarkan untuk meminjamkan pualam Parthenon tersebut atas nama Britania Raya guys. Tapi akhirnya ditolak mentah-mentah dong oleh Yunani. 2. Harta karun Priam diambil dari Kesultanan Utsmania, dipajang di Rusia. Pada tahun 1870-an, saat arkeolog Jerman Heinrich Schliemann tengah menggali di Hisarlik yang sekarang bernama Anatolia, menemukan harta karun peninggalan perang Troya. Seorang penggemar epos Yunani kuno, Heinrich bukan hanya menemukan Troya yang sekarang Turki, melainkan juga harta peninggalan Raja Priam dari perhiasan kepala, topeng, dan lainnya. Tapi, cara Heinrich ditentang oleh arkeolog lain guys, karena dianggap mempermalukan nama arkeolog. Selain itu, Heinrich juga tadinya enggan membagi hasilnya pada Kesultanan Utsmania yang menguasai daerah tersebut. Namun akhirnya Heinrich setuju untuk berbagi dengan kesultanan, asalkan dia diizinkan menggali lagi. Harta karun tersebut dibawa ke Royal Museum of Berlin, Jerman di tahun 1881. Tapi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan pendudukan Berlin oleh Uni Soviet, artefak tersebut menghilang dan pemerintah Uni Soviet pun juga nggak tahu menahu saat ditanya pada era Perang Dingin. Kemudian, di tahun 1994, terungkaplah bahwa mayoritas koleksi emas Priam sudah jatuh ke tangan Museum Pushkin, Rusia. Diminta dikembalikan, Rusia malah mengatakan bahwa menurut hukum, mereka berhak menyimpan harta tersebut setelah penaklukan Nazi Jerman di tahun 1945. Wah, ribet juga nih urusan. 3. Gerbang Ishtar yang diangkut dari Irak dan dipertunjukkan di Jerman. Gerbang Ishtar adalah salah satu peninggalan bersejarah kebudayaan Babilonia kuno yang sekarang adalah Irak.
Dibangun di tahun 575 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar II, gerbang setinggi 15 meter ini dinamai berdasarkan dewi perang dan cinta Mesopotamia, Ishtar atau Inanna. Gerbang Ishtar dibangun dengan batu bata biru yang dirangkai dengan mozaik yang memperlihatkan relief singa sebagai Dewi Ishtar, kerbau yang menggambarkan dewa adat, dan naga yaitu Dewa Marduk. Antara tahun 1899 dan 1917, struktur utama gerbang Ishtar diangkut ke Berlin oleh arkeolog Robert Koldewey dan didirikan kembali di Museum Pergamon hingga selesai di tahun 1930 guys. Dan sampai saat ini, gerbang Ishtar masih berada di Berlin. Sempat berada di bawah kekuasaan Britania Raya selama Perang Dunia Pertama, peninggalan Mesopotamia di Irak dengan bebas dibawa ke Eropa. Tapi saat Irak merdeka di tahun 1932, mereka pun menginginkan peninggalan bersejarah tersebut kembali. Salah satunya adalah Gerbang Ishtar. Tapi tetap aja guys, Gerbang Ishtar masih ada di Museum Pergamon. 4. Batu Rosetta yang diambil dari Mesir dan dibawa ke Inggris. Batu Rosetta adalah prasasti berbahan dasar granodiorit yang bertuliskan 3 bahasa, hieroglif, demotik Mesir, dan Yunani kuno. Batu Rosetta ini membantu sejarawan seluruh dunia untuk memahami hieroglif Mesir dengan mengacu pada bahasa Yunani kuno dan demotik Mesir. Batu ini dinamai Rosetta karena ditemukan di daerah Rashid atau Rosetta oleh orang Prancis di tengah kampanye Prancis ke Mesir dan Suriah oleh Napoleon Bonaparte di tahun 1799. Nah, 2 tahun kemudian, Britania Raya merampas batu Rosetta ini setelah mengalahkan pasukan Napoleon di Mesir. Lalu sejak tahun 1802 hingga sekarang, batu Rosetta dipajang di British Museum. Sejak 2003, Mesir menginginkan batu Rosetta kembali. Bahkan di tahun 2013 lalu, Mesir meminta British Museum untuk meminjamkan batu Rosetta selama 3 bulan aja nih guys, untuk pembukaan museum di Giza dan berjanji tidak akan merengek lagi. Tapi tentu saja, Britania Raya tidak mengindahkannya. 5. Patung dada Nefertiti yang diambil dari Mesir dan dipertunjukkan di Jerman. Tak lekang oleh waktu, patung dada Nefertiti dari Mesir tidak terlihat kehilangan kualitasnya nih guys. Terbuat dari batu gamping, gipsum, dan lilin pada tahun 1340 sebelum Masehi di Mesir, patung dada Nefertiti ini tetap terlihat sama seperti pembuatannya dulu saat digali oleh arkeolog Jerman Ludwig Borchardt di tahun 1912. Tapi saat ini patung Nefertiti dipajang di Museum Neuss, Berlin. Akan tetapi, sejak diperlihatkan di tahun 1924, Mesir telah meminta Jerman untuk mengembalikan patung Nefertiti dari ancaman hingga tawaran barter. Tapi Jerman tetap tidak setuju nih guys untuk mengembalikannya. Mungkin saking sayangnya ya. Karena memang memiliki dokumen yang sah juga sih untuk membawa patung Nefertiti ke Jerman. Makanya agak susah untuk dikembalikan lagi ke Mesir. Nah itu dia guys, 5 peninggalan sejarah yang dirampas dan dipertunjukkan dengan bebas di negara lain. Beberapa sih memang secara sah dirampas ya, tapi yang lain ternyata hasil pengambilan tanpa izin. Kalau menurut kamu, apakah peninggalan-peninggalan tersebut harus dikembalikan? Atau ya udah deh, biarin aja di negara-negara yang lebih maju, biar bisa dirawat dengan lebih baik? Komen di bawah ya. Nah, kalau kamu juga tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.